Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru tetap dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 sehingga tetap melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa sejak wabah pandemi COVID-19 merambah Indonesia, maka sejak saat itu pula pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar di rumah. Artinya bahwa Bapak Ibu Guru tetap harus melaksanakan tugas mengajarnya, tetapi secara daring atau online. Nah, Bapak Ibu Guru tentunya sudah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di awal semester. Nah, berhubung saat ini pembelajarannya daring, maka tentu saja Bapak Ibu Guru harus menyesuaikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, disesuaikan untuk keperluan pembelajaran daring. Nah, apakah Bapak Ibu sudah menyusun itu? Sudah belum? Kalau belum, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan, karena kita belum bisa memastikan kapan belajar tatap muka dimulai dan COVID-19 akan berakhir, maka selama itu pula Bapak Ibu Guru dituntut untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring. Supaya pembelajaran daring ini bisa efektif dan efisien, maka perlu dipersiapkan dulu yang dituangkan di dalam RPP daring. Nah, kali ini Bapak Ibu Guru saya ajak untuk bagaimana kita menyusun RPP daring. Tentunya tetap mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019 bahwa RPP yang kita kembangkan adalah RPP yang sederhana. Yang istilah populernya RPP satu lembar, walaupun prakteknya tidak harus satu lembar. Kalau memang membutuhkan 2 lembar, 3 lembar, tidak apa-apa. Intinya, substansinya bahwa Bapak Ibu Guru supaya menyusun RPP yang simple, sederhana. Mengapa ini penting dilakukan? Karena selama ini Bapak Ibu Guru menyusun RPP yang dongkik-dongkik, dengan segala lampiran memakan waktu yang begitu banyak, sehingga banyak menyita waktu guru untuk menyusun RPP, sementara fokus pada pembelajaran dan evaluasinya justru tidak maksimal. Itulah sebabnya Pak Menteri punya kebijakan agar Bapak Ibu Guru cukup menyusun RPP yang simple dan sederhana, sepanjang tujuannya adalah untuk sebesar-besar keberhasilan para siswa. Nah, satu prinsip yang harus Bapak Ibu pegang bahwa di dalam penyusunan RPP ini, Bapak Ibu Guru diberikan keluasaan, kebebasan untuk mengembangkan, memilih format RPP manapun yang dipandang tepat oleh Bapak Ibu Guru. Jadi tidak ada satu ketentuan yang mengharuskan formatnya harus begini, harus begitu. Tidak. Bapak Ibu Guru luas, bebas untuk menyusun atau memilih format RPP seperti apa yang dipandang tepat oleh Bapak Ibu Guru. Yang penting substansinya di dalam RPP itu harus ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada penilaian. Baik, untuk menyingkat waktu, mari Bapak Ibu saya ajak untuk memahami bagaimana menyusun RPP daring sebagaimana tayangan berikut ini. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita coba menyusun RPP daring untuk SMK, SMA, ataupun MA. Seperti biasa, langkah yang pertama adalah kita mengisi identitas. Kita isi nama sekolah, kompetensi keahlian, ini untuk SMK, kemudian untuk SMA, SMA, dan MA silakan menyesuaikan. Kemudian mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu, dan bisa ditambah nama guru. Setelah identitas kita isi, kita langsung masuk ke komponen inti dalam RPP,
Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Sebelum kita menuliskan tujuan pembelajaran, sebaiknya kita tulis dulu kalimat conditioning. Seperti ini misalnya. Setelah melaksanakan pembelajaran daring melalui pengamatan, tanya jawab, dan penugasan individu, siswa mampu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, rumusan tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu tidak usah repot-repot membuat kalimat sendiri, cukup diambil dari indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi yang ada di silabus itu tinggal diambil, dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Ini pun juga masih perlu disesuaikan mengingat pembelajaran daring dengan waktu yang sangat terbatas. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan penyesuaian sendiri kira-kira indikator mana yang akan dicapai sehingga mau tidak mau kita harus melakukan penyederhanaan pembelajaran. Kita masuk pada komponen yang kedua, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring menggunakan Google Classroom, Zoom, atau yang lain seperti Microsoft Teams dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu silahkan menentukan media apa yang akan digunakan yang kira-kira bisa dilakukan oleh peserta didik. Kemudian kita masuk pada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, ini juga kita seperti kegiatan pendahuluan pada RPP manual, bedanya bahwa di RPP daring ini, kegiatan yang ada di pendahuluan juga menggunakan daring. Seperti ini misalnya, melalui grup WhatsApp, guru mengajak peserta didik untuk masuk ke kelas daring. B. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di Google Classroom. Saya meminta peserta didik untuk mengisi daftar hadir sebagai sikap disiplin di Google Form. Kemudian D. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Ini bisa dilakukan dengan atau melalui voice note ya. Kemudian E. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian DF ya, memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan G. Menjelaskan secara garis besar cakupan materi, langkah pembelajaran, dan teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, Bapak Ibu merumuskan kalimat-kalimat yang berisi kegiatan apa yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai contoh misalnya, satu, peserta didik menyimak gambar atau video atau cerita tentang tema apa yang dipelajari. Kemudian 2, peserta didik mengunduh bahan ajar atau ringkasan materi yang diberikan guru melalui link di Google Drive misalnya. 3, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. 4, peserta didik dengan difasilitasi guru mendiskusikan tentang topik apa yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian peserta didik difasilitasi guru menyampaikan hasil diskusi secara daring. 6, peserta didik difasilitasi guru membahas hasil diskusi secara daring. Kemudian 7, guru memberikan tugas individu kepada peserta didik melalui link di Google Classroom. Kemudian 8, peserta didik mengirimkan tugas kepada guru melalui media apa, mungkin Google Classroom atau mungkin WA, terserah masing-masing guru aja. Kemudian yang terakhir, guru melaksanakan evaluasi yang dilakukan dengan mengirim soal melalui link di Google Classroom. Itu untuk kegiatan intinya. Dan apabila Bapak Ibu itu menggunakan media yang sangat sederhana seperti grup WA, otomatis kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan inti juga harus disesuaikan. Kemudian sampai kita pada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini juga kegiatannya hampir sama dengan kegiatan yang ada di RPP manual. Hanya bedanya di kegiatan ini Bapak Ibu menggunakan media daring. Sebagai contoh, misalnya guru bersama siswa membuat simpulan secara daring.
baik guru melakukan refleksi dan umpan balik secara daring, kemudian guru menyampaikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang akan datang melalui voice note. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa secara daring. Demikian untuk kegiatan penutupnya. Kemudian sekarang kita masuk di komponen yang ketiga, yaitu penilaian atau asesmen. Dalam penilaian ini Bapak Ibu harus mencantumkan paling tidak dua hal. Yang pertama terkait dengan teknik penilaian dan yang kedua terkait dengan pembelajaran remedial dan pengayaan. Pada teknik penilaian ini juga harus mencakup penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, baik spiritual maupun sosial, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik observasi, penilaian diri, atau penilaian antar teman. Jadi silakan memilih yang kira-kira tepat untuk mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian penilaian pengetahuan, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik tes lisan, tertulis, atau penugasan. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian penilaian keterampilan, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik unjuk kerja, pembuatan laporan, dan sebagainya. Kemudian untuk bagian kedua dalam penilaian itu pembelajaran remedial dan pengayaan. Pertama, pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial ini diberikan kepada anak-anak yang belum mencapai nilai KKM. Kegiatan pembelajaran remedial bisa berupa bimbingan individu, bimbingan kelompok, remedial teaching, atau tutor sebaya. Disesuaikan ya, misalnya peserta yang remedi hanya 1, 2, 3 orang ya bisa menggunakan bimbingan individu. Kalau agak banyak bisa menggunakan bimbingan kelompok, dan kalau sudah lebih dari separuh ini berarti harus diadakan remedial teaching atau pembelajaran ulang dan tutor sebaya. Tutor sebaya berarti Bapak Ibu guru bisa menugaskan siswa yang dianggap mampu untuk memberikan penjelasan kepada temannya yang belum mampu. Kemudian pengayaan. Kegiatan pengayaan ini diberikan kepada siswa yang belum mencapai yang sudah memenuhi atau melampaui KKM. Adapun kegiatannya bisa berupa kerja kelompok untuk memperdalam atau memperluas pemahaman tentang materi yang telah dipelajari. Misalnya siswa suruh membaca materi tertentu kemudian membuat rangkuman, kemudian bisa juga diskusi kelompok untuk memecahkan masalah tertentu dan sebagainya. Nah, demikian Bapak Ibu guru sekilas ya salah satu alternatif bagaimana kita menyusun RPP daring. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa di dalam menyusun RPP ini sekali lagi Bapak Ibu guru punya kebebasan untuk memilih, mengembangkan model RPP apapun. Yang penting simple dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran. Selamat mencoba, semoga Bapak Ibu tetap sehat dan sukses di dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu guru? Mudah bukan menyusun RPP daring? Nah, kalau memang sudah paham, ayo segera kita susun RPP daring dan segera kita implementasikan dalam pembelajaran daring. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang ini, Bapak Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran daring secara maksimal sehingga diperoleh hasil yang seoptimal mungkin. Selamat bertugas, semoga sukses menyertai kita. Wassalamualaikum.